Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dari kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang basis data. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu tentang pengertian basis data menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kenneth, basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Yang kedua yaitu menurut Vatansyah, basis data dapat didefinisikan dalam sudut pandang seperti: yang pertama, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua yaitu kumpulan data yang saling berhubungan dengan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa penggulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga yaitu kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Yang ketiga yaitu menurut Budi, basis data adalah komponen terpenting dalam pembangunan sistem informasi atau SI karena menjadi tempat untuk menampung atau mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Yang keempat yaitu menurut Yeni Cahyono, basis data adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi atau tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Yang kelima yaitu menurut Vatansyah, basis data hanyalah sebuah objek yang pasif, oleh karena itu ada pembuatnya. Basis data tidak akan pernah berguna jika tidak ada pengelola atau penggeraknya. Yang menjadi pengelola atau penggeraknya secara langsung adalah program atau aplikasi atau software. Gabungan keduanya, basis data dan pengelolanya, menghasilkan sebuah sistem. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut.
Selanjutnya yaitu struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system (DBMS) adalah perangkat lunak atau software yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses bagi program aplikasi. Yaitu struktur data basis data jaringan. Yang pertama yaitu sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari paling tidak dua macam rekor. Satu rekor pemilik atau induk dan satu rekor anggota atau anak. Yang kedua yaitu satu set mewakili satu hubungan. Satu sama dengan M antara pemilik dan anggota. Selanjutnya yaitu struktur basis data relasional. Menurut Vatansyah, pada model relasional, basis data akan disebar ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan baris data dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Di setiap pertemuan baris data dan kolom itulah item-item data ditempatkan. Struktur basis data relasional muncul dari riset dasar menggunakan aljabar relasional yang dilakukan secara independen oleh C.G. and A.F. Codd. Struktur data ini merupakan yang paling umum digunakan organisasi-organisasi bisnis dewasa ini. Struktur basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai penunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antara tabel bersifat implisit. Konsep dari struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam fluid data yang sama akan mudah untuk dipergunakan dan dipahami. Kemudahan pengguna memiliki arti yang sangat penting ketika organisasi menjadi lebih datar atau ketika telah direorganisasikan sehingga memiliki lapisan manajemen yang lebih sedikit. Akan terdapat lebih banyak spesialis yang tersedia untuk mengumpulkan data dari sistem berbasis komputer dan membuat laporan bagi manajer. Para manajer atau staf mengakses informasi secara langsung dari suatu basis data agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang mereka lakukan.
Selanjutnya yaitu arsitektur basis data. Dalam pembangunan sistem basis data, analisis sistem harus dapat menentukan dalam model arsitektur mana basis data itu akan diletakkan. Di titik dari penempatannya, menurut Sutejo, arsitektur basis data dapat dikategorikan 3 bagian, yang pertama, sistem basis data tunggal. Pada arsitektur ini, basis data dan aplikasinya diletakkan pada komputer yang sama yang tidak berada dalam lingkungan jaringan, sehingga basis data itu hanya dapat diakses oleh aplikasi tunggal. Sistem ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang berskala kecil. Yang kedua yaitu sistem data terpusat. Pada arsitektur ini, lokasi basis data secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu lingkungan jaringan. Meskipun pemasukan dan akses data dapat dilakukan dari berbagai terminal yang terhubung ke komputer tersebut, namun proses pengelolaan data hanya berlangsung di komputer pusat. Dengan sistem ini, komputer pusat menjadi titik kritis dari proses pengelolaan basis data. Bila komputer pusat terganggu, maka secara keseluruhan sistem informasi tersebut akan terganggu. Yang ketiga yaitu sistem basis data terdistribusi. Pada arsitektur ini, salinan basis data, baik sebagian maupun secara keseluruhan, terdistribusi di beberapa lokasi. Pada model ini, titik kritis pada sistem terpusat dapat dihindari. Namun pada sistem ini, tantangan besar yang dihadapi adalah proses pengintegrasian untuk menjaga konsistensi data yang tersebar di beberapa lokasi. Demikianlah pembahasan saya mengenai basis data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.